Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini kita melihat bagaimana kita meraih kemenangan melalui iman. Katakan kiri kanan, meraih kemenangan melalui iman. Kita mungkin tidak punya banyak hal dalam kehidupan kita. Kita tidak mempunyai segala sesuatu. Kita tidak selalu ada orang lain yang menolong kita. Ada sahabat yang selalu berdiri di samping kita. Tidak selalu seperti itu. Ada beberapa orang mendapatkan keberuntungan. Ada beberapa orang mendapat berkat-berkat. Ada yang menolong, ada yang menopang, ada yang membukakan jalan. Tapi dalam perjalanan iman kita harus sadari, kita harus akui bahwa semuanya tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang yang kita miliki hanya iman. Tidak orang lain, tidak bos, tidak orang tua, tidak saudara, tidak teman. Yang kita miliki hanya iman. Tapi apakah dengan iman ini kita bisa memperoleh kemenangan? Apakah dengan iman ini kita bisa melewati hari-hari kita dengan kondisi yang serupa? Kalau kita punya orang lain, puji Tuhan. Pengkhotbah berkata, alangkah beruntung orang yang memiliki orang lain di sampingnya yang akan mengangkat dia ketika terjatuh. Tapi why? Tetapi malangnya orang yang tidak memiliki orang lain di sampingnya. Siapakah yang akan menolong dia? Saya kasih Tuhan, ketika mungkin kita tidak memiliki segala-galanya, katakanlah orang lain yang memperhatikan kita. Katakanlah sahabat yang mungkin kita tolong dahulu, sekarang mengacuhkan kita, cuek kepada kita. Orang yang mungkin kita harapkan menolong kita, kemudian hari-hari ini rasanya mereka mengalami kesulitan yang serupa, bagaimana mereka akan menolong kita. Ketika semuanya itu tidak ada kemungkinan, saudara, dan itu hal yang real dan bisa terjadi. Lantas apakah hidup kita berakhir? Lantas apakah itu adalah akhir dari perjalanan iman kita? Apa yang kita akan lakukan, saudara? Kita punya iman. Katakan kita punya iman. Kita punya iman. Saya kasih Tuhan, setiap kita memiliki, coba dibantu next ya. Ini kayaknya terlalu jauh. Ya. Setiap kita memiliki gunung yang kita ingin capai. Kita memiliki gunung yang kita mau taklukkan. Apakah itu secara positif, gunung pencapaian yang baru, mimpi yang baru. Kita memiliki sebuah cita-cita yang baru, saya pengen mencapai sebuah tingkat keberhasilan di angka tertentu, di puncak tertentu. Setiap kita mungkin memiliki yang seperti ini, saudara. Dulu mungkin kita punya, atau kita baru saja memulainya. Tapi apakah kita masih memiliki keteguhan, semangat yang sama bahwa kita akan sanggup menaklukkan gunung-gunung tersebut? Apakah kita masih memiliki sebuah kemantapan dalam hati, apakah kita akan sampai ke puncak gunung tersebut? Atau secara negatif, kita memiliki gunung-gunung yang kita mau taklukkan, tapi itu bernada negatif. Katakanlah itu sakit penyakit yang kita gumuli. Persoalan yang belum kunjung tiba penyelesaiannya. Sebuah beban dalam kehidupan kita yang Tuhan, ini kapan berlalu ya Tuhan? Kita mendengar sebuah firman Tuhan, jika imanmu sebesar biji sesawi, maka kau akan sanggup memindahkan gunung. Dengan cepat kita tangkap iman itu dan kita berdoa, Tuhan pindahkan gunung ini dari hadapanku. Tapi kadang-kadang saudara, bukan gunung yang dipindahkan. Setelah kita berdoa, kita melihat gunung itu masih ada di situ. Persoalan itu masih ada di situ. Pergumulan itu masih ada di situ. Tantangan sakit itu masih ada di situ. Kadang-kadang saudara, Tuhan memang tidak pindahkan gunung itu, tapi Tuhan mau kita mendaki gunung itu. Katakan amin, saudara. Supaya kenapa? Supaya otot-otot kita semakin kuat. Kalau gunung itu dipindahkan, kita akan tetap dalam ketinggian yang sama. Kalau gunung itu dipindahkan, kita masih dalam tetap jangkauan pandangan yang sama. Tapi kalau kita mau mendaki gunung itu, saudara, ketika kita sampai pada puncak ketinggian, kita akan sadari jangkauan pandangan kita akan makin meluas. Apa yang belum terlihat sebelumnya makin terlihat. Di balik gunung kita tidak bisa melihat ada gunung-gunung yang lain. Di balik gunung kita tidak mengetahui ada apa di sana. Ada panorama yang indah tidak terlihat.
Yang terlihat hanyalah kesukaran. Yang terlihat hanyalah ketidakmungkinan. Tapi ketika kita mau Tuhan, kalau gunung ini tidak dipindahkan, saya akan taklukkan gunung ini. Kita akan mendaki, tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Yang percaya katakan amin, saudara. Kita akan dikuatkan, otot-otot iman kita akan diteguhkan. Lewat persoalan, Tuhan berkata Roma 8:28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Di saat-saat seperti itulah, kebaikan itu tiba bagi kita. Kebaikan itu berpihak bagi kita. Sebuah kekuatan iman yang belum pernah kita miliki sebelumnya di saat-saat seperti ini. Di saat-saat kesukaran, di saat-saat doa rasanya tak terjawab, iman kita diteguhkan. Justru di saat-saat segala sesuatu seperti tidak mungkin iman kita terlihat. Kalau semuanya baik-baik saja, semuanya serba ada. Hari ini persoalan ada, besok bangun pagi sudah ada yang nolong. Kadang-kadang iman kita tidak terukur. Apakah kita benar-benar memiliki sebuah iman yang sejati atau hanya sekedar sugesti dalam hati? Tapi ketika persoalan itu benar-benar kita alami dan kita harus mendaki gunung-gunung kita, saudara, baru terasa Tuhan ternyata posisi iman saya seperti ini. Kita berdoa seperti doa Paulus, kiranya kita dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan setelah sekian lama perjalanan dan pergumulan kita. Amin, saudara. Doa Yesus kepada Petrus, nanti setelah engkau diikat di sesah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan kuatkan dan teguhkan juga hati saudara-saudaramu. Ada maksud Tuhan membuat kita kenapa harus mendaki gunung itu. Kelak kita memiliki pengalaman iman yang tidak biasa. Dan olehnya kita bisa menguatkan orang-orang lain yang sedang ada di kaki gunung. Dan berkata kepada mereka, daki gunungmu, daki gunungmu. Dan kita akan memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan bersama-sama. Amin, saudara. Apakah itu secara positif atau negatif sama saja. Ayo kita taklukkan gunung kita. Yang kedua, saudara, apakah kita memiliki impian yang ingin kita capai dalam kehidupan kita? Waduh, takut bermimpi sekarang, padahal mimpilah. Hanya mimpilah yang gratis. Segala sesuatu udah bayar, saudara. Ya. Bermimpilah yang gratis, tapi kadang-kadang kita takut bermimpi. Atau kita mengubur mimpi kita. Karena situasinya tidak memungkinkan. Tidak berani bermimpi lagi. Saudara kasih Tuhan, apakah kita memiliki impian yang kita ingin capai dalam kehidupan kita? Kita berdiri di balik tembok itu, kita berpikir, waduh saya udah mentok nih. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena kenapa tembok di depan kita? Orang-orang tidak sukai saya. Orang-orang mencoba menjatuhkan saya. Atasan saya, pimpinan saya tidak melihat apa yang saya lakukan. Bagaimana mungkin saya dipromosi? Saya hanya bagian kecil dalam perusahaan ini dan tidak diperhatikan. Bagaimana mungkin orang melirik apa yang saya lakukan dan memberikan promosi kepada saya. Itu seperti tembok. Seperti tembok. Ini bisnis tidak ada kans. Tidak ada mitra yang mau diajak kerjasama. Tidak ada pemesanan-pemesanan. Semuanya itu seperti tembok. Tapi di hati kita pengen terobosan yang baru. Apa yang kita lakukan, saudara? Ilustrasi gambar ini, dia tidak hanya berdiri. Kalau dia pengen terobosan, dia melakukan sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa harus dikerjakan dengan cara yang tidak biasa pula. Katakan amin, saudara. Kita perlu langkah iman yang kuat, sebuah tekad yang kuat, sebuah sikap iman yang radikal, yang tetap mempercayai Tuhan dalam segala kondisi. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, jika Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak menyembah patung sembahan Tuanku, dia katakan kepada Raja Persia. Kalau seolah-olah rasanya dalam waktu pendek kita tidak tertolong, apakah kita tetap memiliki kekuatan iman yang serupa? Seperti yang dimiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kadang-kadang hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sebuah sikap iman yang tidak biasa. Sebuah tingkat iman yang luar biasa. Amin, saudara. Itu terobosan. Itu langkah iman. Pak Niko tadi katakan,
Apa yang Elia lakukan saudara ketika membangun mezbah, ada bagian yang menarik. Di musim kering ketika air sangat langka, justru di atas korban perapian itu dia menuangkan air yang banyak. Membuat parit di sekitar mezbah dan menuangkan air. Sesuatu yang mahal, sesuatu yang kalau diukur-ukur ini perbuatan bodoh. Ini perbuatan yang tidak wajar. Tapi Elia melakukan sesuatu yang extraordinary yang orang lain tidak pikirkan. Itu langkah iman, saudara. Orang belum melihat, bahkan Elia pun belum melihat apa yang akan terjadi. Tapi yang dia miliki dalam hatinya adalah sebuah sikap. Dia mau mengambil sebuah terobosan yang tidak biasa. Dia menuangkan air. Dia menambah dan menuangkan air lagi. Sesuatu yang mahal pada waktu itu. Tapi ketika dia mengerti apa yang dia lakukan, bahwa yang dia kerjakan adalah sebuah sikap iman yang luar biasa. Api Tuhan turun. Api air itu kontradiktif tapi tidak mempengaruhi. Yang Tuhan lihat adalah langkah iman yang diambil oleh Elia. Yang membuat api turun dari langit, saudara. Saya kasih Tuhan, kalau kita mau terobosan dalam kehidupan kita, maka yang pertama-tama iman kita pun harus mengalami terobosan. Bukan di saat senang, tapi justru di saat-saat seperti ini. Iman kita akan terbukti. Kita akan tetap memiliki iman yang teguh dan tangguh kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Apakah gunung ini kita bisa taklukkan? Apakah mimpi ini kita bisa capai? Apakah kita bisa mengalami terobosan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 13, kita dapat meraihnya. Katakan kita dapat meraihnya. Kita dapat meraihnya. I can do all things to Christ Jesus who strengthen me. Aku cakap melakukan segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Katakan amin, saudara. Di dalam Tuhan. Rahasianya adalah enteos di dalam Tuhan. Bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang kita yakini memberikan kecakapan bagi kita melalui segala perkara. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekayaan, aku tahu apa itu kesukaran. Ia mengalami kedua musim kehidupan yang setiap kita juga alami. Apa itu suka, apa itu duka. Tapi ketika dia mengalami duka, dia berkata, aku cakap melakukan segala perkara di dua musim kehidupan ini. Aku cakap menanggung segala perkara, bukan karena kekuatanku, tapi karena kekuatan Tuhan di dalamku. Ia tidak memiliki iman yang surut karena dia menaruh imannya kepada Tuhan. Dia hidup di dalam Tuhan, dia menaruh percayanya di dalam Tuhan. Rahasianya adalah kekuatan kita bersama dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Enteos adalah akar kata dari entusias. Kehidupan orang percaya, tandanya ada Kristus dalam kehidupan kita, mesti antusias. Gestur tubuh kita, gerak-gerak kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya dengan tetap bersemangat dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin, saudara. Yang mau katakan amin, saudara. Antusias. To be enthusiastic, we have to act enthusiastic. Menjadi antusias kita harus bersikap berlaku antusias juga. Mengamini firman Tuhan. Menghadapi fakta-fakta kehidupan kita, menjalani hari-hari kita, tetap bersemangat. Itu tandanya kita enteos di dalam Tuhan. Bukan tidak ada masalah, mungkin berat masalahnya. Tapi kehidupan kita tetap bersemangat. Tidak jalan tertunduk, tapi tetap bersemangat. Katakan amin, saudara. Tepuk pundak kanan kiri, saudara, katakan tetap bersemangat. Tanda Kristus hidup dalam kehidupan kita. Antusias, makanya Paulus berkata bukan tidak ada masalah. Saya pun mengalami dua musim kehidupan tidak terkecuali, saudara. Tapi aku cakap menanggung segala perkara. Bukan cakap meninggalkan. Bukan cakap lari dari masalah. Kalau lari ahli ngeles itu bukan tanda orang percaya. Tapi cakap menanggung. Melewati. Meskipun melewati lembah baka, kata pemazmur Daud. Meskipun melewati lembah air mata, kata Daud. Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku melewati bayang-bayang maut,
Aku tidak takut bahaya karena Tuhan menyertai aku. Kadang-kadang yang membuat kita lemah, yang membuat kita menjadi mundur adalah karena kita keliru dalam mengkomparasi masalah kita. Dalam membandingkan masalah kita. Kita membandingkan masalah kita dengan kekuatan kita. Ketika kita bandingkan masalah dengan kekuatan kita akan berpikir kita tidak sanggup melewatinya. Kita akan berpikir kita akan gagal di tengah jalan. Tapi ketika kita membandingkan masalah kita dengan kesanggupan Tuhan, maka kita akan memiliki cara pandang yang berbeda. Kita akan memiliki semangat hidup yang berbeda. Sebab itu jangan keliru membandingkan masalah kita bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita. Rahasianya mari kita hidup di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, sebab itu bagaimana kita bisa melewati kehidupan berkemenangan dalam iman. Kita harus sepakati dulu beberapa hal. Yang pertama, saudara, bahwa iman adalah dasar dari harapan kita dan bukti dari yang belum terlihat. Kita harus menaruh iman. Ini ayat yang favorit dalam Ibrani pasal 11, ayat yang pertama, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harus meyakini dan menyepakati dulu bahwa iman adalah dasar harapan kita. Dasar dari harapan, dari apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, impian kita, breakthrough kita, taruh iman sebagai dasar. Iman kepada kesanggupan Tuhan yang mampu membawa kita ke puncak gunung, kepada impian kita, kepada terobosan kita. Bukan aku tapi Tuhan, kesanggupan Tuhan. Kita harus sepakati dulu. Dan ia adalah bukti dari yang belum terlihat. Kalau sudah terlihat tidak dibutuhkan iman. Tapi justru tantangannya karena ini belum terlihat, saudara. Belum terlihat. Justru di sana iman dibutuhkan. Kita harus sepakati itu dulu. Bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang baik dalam kehidupanku. Katakan amin, saudara. Yang kedua adalah iman mampu membuat kehidupan serba terbatas menjadi tanpa batas. Iman mampu membuat kehidupan yang tadinya serba terbatas menjadi tanpa batas. Dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 10 menceritakan doa Yabes. Ketika Yabes berdoa, Tuhan kiranya memperluas daerahku. Tuhan menjawab doanya. Siapakah Yabes dan siapakah kita? Kita memiliki Allah yang sama dan percaya kepada kesanggupan Allah yang sama. Kalau Yabes Tuhan sanggup tolong, setiap kita pun Tuhan sanggup tolong. Katakan amin, saudara. Yang berikutnya adalah kita harus sepakati dulu bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sejauh kita percaya dan kita adalah bilangan orang percaya, Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Satu kali Elisabeth dikunjungi oleh malaikat Tuhan. Bagaimana mungkin aku akan melahirkan anak? Yang kemudian dilahirkan seorang bernama Yohanes yang mendahului Tuhan. Ia berkata, bagi Tuhan sungguh tidak ada yang mustahil. Kita harus sepakati dulu bahwa Tuhan sanggup mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Hal-hal yang tampaknya impossible bagi setiap kita, tapi menjadi tidak impossible, menjadi possible, menjadi mungkin jika kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Iman adalah dasar dan harapan dan bukti dari yang belum terlihat. Kita harus sepakati dulu. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 22 ayat 17 berkata demikian. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Firman ini datang kepada Abraham ketika Abraham belum melihat Ishak. Ketika Abraham tidak melihat kemungkinan apa-apapun dalam kehidupannya. Tidak ada clue, awan setelapak tangan pun tidak ada. Tapi justru Abraham mempercayai firman Tuhan. Itu cara kerja iman. Ia melihat dan ia percaya di dalam imannya apa yang Tuhan katakan kepadanya. Lihat saudara, bahwa akhirnya Abraham
masuk dalam pengalaman hidup tanpa batas dari seorang yang penuh keterbatasan, Abraham. Sudah lanjut usia, Sarah lanjut usia, penuh dengan keterbatasan. Dari seorang Abraham yang memiliki peluang tidak bisa mewariskan semua kekayaannya, akhirnya saudara menjadi orang yang tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. 3 negara pendukung fanatik Abraham, China, India, dan Indonesia. Kenapa saya katakan saudara? Setiap kali ada orang yang melahirkan, banyak anak semakin fanatik kepada Abraham. Mereka berpihak kepada janji Tuhan kepada Abraham. Supaya keturunan-keturunanmu memenuhi bumi seperti bintang di langit, pasir di lautan. Saudara. Jadi kalau banyak anak itu setidaknya ada pembelaan. Kita adalah orang-orang, anak-anak Abraham. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Dari seorang yang penuh keterbatasan menjadi tanpa batas. Karena dia memiliki iman dalam kehidupannya. Mari kita memiliki sebuah sikap iman dalam situasi seperti ini. Bahwa Tuhan sanggup membuat kita, membawa kita dalam sebuah kehidupan yang tanpa batas pula. Katakan amin saudara. Katakan amin saudara. Yang berikutnya saudara. Terpotong ya. Kehidupan tanpa batas yang dialami oleh Abraham, yang kemudian dijelaskan dalam doa Yabes, dan Tuhan akan memperluas wilayahku. Kalau kita baca dan lihat kemudian sejarah perjalanan Abraham dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu kira-kira dari tepi sungai Tigris, selatannya Irak, utaranya bagian timur lautnya India, saudara. Ya. Dari jarak itu berjalan ke Haran sampai ke tanah perjanjian. Bahkan melewati Mesir dan kembali ke tanah perjanjian. Pengaruhnya diperluas karena dia percaya kepada Tuhan. Saya kasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Ulangan pasal ke-20, dia akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan terus naik dan bukan turun. Tujuannya kenapa? Kenapa Tuhan harus mengangkat kita? Kenapa Tuhan harus menyampaikan firman-Nya, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas wilayah. Saya kasih Tuhan, semua maksud itu bertujuan supaya Tuhan bisa memakai setiap kita lebih efektif bagi kerajaan Allah. Dengan semua pengaruh, dengan semua promosi yang Tuhan berikan. Kita menjadi lebih produktif dalam memberitakan Injil. Kita menjadi lebih efektif dalam memberitakan Injil. Setidak-tidaknya lewat pengaruh kita, orang mendengarkan kita. Lepas dari senang dan tidak senang, orang mendengarkan karena pengaruh. Sebab itu Tuhan mau mengangkat kita, saudara. Supaya Injil kerajaan sampai ke ujung-ujung bumi. Dengan lebih cepat dan efektif. Katakan amin saudara. Itu tujuannya Tuhan memberkati kita. Supaya lewat berkat-berkat itu kita bisa memberitakan Injil lebih leluasa. Di puncak gunung kita lebih leluasa. Ketimbang ada di kaki gunung. Abraham diperluas wilayah pengaruhnya. Karena dia percaya kepada Tuhan. Kalau Abraham sanggup, Tuhan juga akan berikan kesanggupan kepada setiap kita. Memperluas batas-batas pengaruh kita. Katakan amin saudara. Lihat bahwa kita harus menyepakati bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ada 3 contoh dari beberapa contoh yang banyak di Alkitab yang mungkin paling lazim kita kenal. Yang pertama Sarah dan Ishak. Tidak ada yang mustahil. Dalam semua ketidakmungkinan Sarah untuk melahirkan Ishak, untuk mendapatkan keturunan. Tapi Allah membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di usia tuanya apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin saudara. Lewat Ishak semua bangsa kemudian mendapat berkat Abraham. Yang kedua, Hana dan Samuel. Hana mendapat sebuah perlakuan yang tidak baik oleh madunya, Penina. Yang lebih dahulu mendapatkan keturunan, ia selalu mencoba menggoda Hana.
Tapi suatu hari Hana datang ke bait Allah dan berdoa. Saking berat pergumulan ini, doanya seperti bahasa yang tidak dikenali lagi sampai Imam Eli datang kepadanya. Dan berkata, hai perempuan, mengapakah engkau mabuk di siang hari? Itu penghinaan, saudara. Tapi dia tetap berdoa dan berharap dan menjaga sikap hatinya. Ia tetap percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan apa yang tidak mungkin baginya menjadi mungkin bagi Allah. Ia menaruh harap yang penuh kepada kesanggupan Allah, bukan kepada kesanggupannya. Sampai suatu hari imannya akhirnya berbuah. Ia melahirkan Samuel. Seperti nazarnya, ia menaruh Samuel diam di bait Allah. Ia diajar dan kemudian oleh Samuel ia dipakai menjadi nabi Tuhan. Yang mengurapi Daud menjadi raja. Yang mengurapi seorang raja yang kesohorannya terkenal sampai ke ujung bumi, saudara. Samuel lahir dari seorang ibu yang tadinya penuh keterbatasan, yang tadinya penuh dengan ketidakmungkinan. Akhirnya dia memperoleh mujizat dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah Maria dan Yesus. Ia berkata, bagaimana mungkin hal ini terjadi kepadaku sedangkan aku tidak memiliki suami. Malaikat itu berkata, sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kemudian Maria menjawab, sungguh aku ini adalah hambamu. Jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan. Sungguh aku ini adalah hambamu. Jadilah kepadaku seperti yang engkau katakan. Mari kita tetap mempercayai firman Tuhan dalam kehidupan. Dan berkata, Tuhan sungguh aku ini adalah hambamu. Jadilah kepadaku seperti firman-Mu. Maria melahirkan seorang juru selamat. Dari ketidakmungkinan, akhirnya dia mengalami sebuah kemungkinan yang luar biasa. Amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kalau Sarah, Hana dan Maria menghadapi ketidakmungkinan sama seperti kita. Tapi kemudian oleh iman mereka melihat segala sesuatu menjadi mungkin. Sebab ia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan kiri kanan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada seorang tokoh terkenal namanya Napoleon. Ia berkata demikian, impossible is a word only to be found in the dictionary of fools. Bahwa ketidakmungkinan atau kata tidak mungkin hanya ditemukan pada kamus orang-orang bodoh. Kadang-kadang kita sering sekali berkata, tidak mungkin, tidak bisa. Aduh Tuhan. Semua kata yang diawali oleh aduh. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin Tuhan. Saudara, seorang penakluk benua, seorang yang mengembangkan kerajaan begitu luas, yang disegani oleh para lawannya, saudara. Napoleon berkata, kata tidak mungkin hanya ditemukan di kamus orang-orang bodoh. Ia selalu berkata, kembangkan layar, naik perahu, kita taklukkan negeri-negeri baru, tunggangi kudamu, pacu kudamu, dan taklukkan kerajaan-kerajaan baru. Tidak dikutip dari firman Tuhan, tapi setidaknya dia memiliki semangat yang luar biasa dan berkata, tidak mungkin hanya ada pada kamus orang-orang bodoh. Kita bukan orang-orang bodoh. Sebab itu mari selalu berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan sikit-sikit, tidak mungkin, tidak mungkin. Maka firman Tuhan bisa berlaku dalam kehidupan kita. Terjadilah seperti yang engkau khawatirkan. Terjadilah seperti imanmu.
Di mana iman kita? Kepada kemungkinan dan kesanggupan Allah atau ketidakmungkinan? Mari kita berkata setiap saat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Ada seekor binatang spesies bernama impala. Ya, ini bukan impola. Impala. Spesies binatang yang hidup di Afrika Selatan. Sejenis kijang tapi bukan kijang, saudara. Ini adalah spesies binatang yang kalau lari bisa mencapai 80 km per jam lari zigzag. Bukan lurus, saudara. Ya, zigzag. 80 km per jam. Ketika dia melompat saat berlari, itu ketinggian lompatnya 5 meter. Dengan daya lambung atau jangkauan 15 meter sekali lompat. Ada yang lompat sampai 15 meter, saudara? Atau setidaknya ketinggian 5 meter ada? Tidak ada. Tapi ini spesies yang luar biasa. Kecepatan lari 80 km per jam maksimal dalam keadaan zigzag. Untuk lari dari pemangsanya. Lompat 5 meter dengan daya lambung 15 meter. Penuh potensi luar biasa. Tapi spesies yang penuh dengan potensi luar biasa ini ketika ditaruh di kebun binatang dengan ketinggian tembok 1,5 meter, saudara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa lari dari tembok kebun binatang itu. Padahal dia punya potensi yang besar. Kenapa, saudara? Karena dia berpikir, ia tidak akan melompat jika dia tidak yakin di mana kakinya berpijak. Ia tidak melihat kemungkinan. Matanya tertutup tembok sekelilingnya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita melihat segala sesuatu tidak mungkin. Di seberang sana tidak terlihat apa-apa. Kita buka mata kita tidak melihat apa-apa. Acap kali, saudara, kadang-kadang hanya karena kita tidak melihat apa-apa. Semua potensi dan kemungkinan yang harusnya ada pada kita. Akhirnya itu terkubur bersama dengan keengganan kita. Terkubur bersama dengan ketakutan kita. Terkubur bersama-sama dengan kekhawatiran kita. Dan berpikir jangan-jangan di sana ada singa. Jangan-jangan di sana ada pemangsa. Jangan-jangan di sana tidak ada daratan dan saya binasa. Tapi kita bukanlah impala, kita orang percaya, katakan amin. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak raja. Tapi kadang-kadang musuh kita adalah keengganan, kekhawatiran, keraguan, kebimbangan, dan ketakutan kita. Potensi daya lompat 5 meter dan daya lambung 15 meter menjadi tidak berarti. Hanya karena tembok 1,5 meter yang membuat dia tidak bisa melihat ada apa di seberang itu. Akhirnya terkurung dan tidak menikmati luasnya bantaran hutan. Terkurung di dalam kurungan itu, saudara. Dan tidak ngalamin apa-apa dalam kehidupannya. Saya kasih Tuhan, kadang-kadang ini terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya ada potensi besar, ada peluang besar, ada kemungkinan, ada kesempatan besar dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang musuh terbesar kita adalah keengganan kita. Amsal berkata demikian, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Hari-hari ini situasinya apapun, saudara, mari tetap miliki sebuah sikap hidup yang optimis dan berpikir positif. Katakan amin, saudara. Bukan seperti impala yang hidup hanya karena melihat. Karena dia tidak melihat, semua potensinya terkubur bersama keengganannya. Istilah yang sering dipakai orang adalah what you see is what you get. Masalahnya adalah kita tidak melihat apa yang kita akan terima. Kita berpikir melihat dengan mata kita. Tapi kalau kita melihat dengan mata iman kita, what you see is what you get. Itu istilah yang lazim. Kita berpikir apa yang kita lihat, apa yang kita terima dengan mata kita. Semua ketidakmungkinan tidak terlihat oleh mata kita. Tidak ada peluang yang kita lihat oleh mata kita.
Tapi kalau dengan mata iman kita, kita banyak melihat hal-hal yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. Amin, saudara. Abraham melihat sekelilingnya hanya padang gurun. Abraham melihat sekelilingnya hanya kekeringan dan ketidakmungkinan. Demikian turun-temurun sampai kepada Ishak. Tapi dia berkata yang disaksikan oleh Ibrani, saudara. Aku melihat sebuah kota yang dibangun oleh tangan Allah sendiri. Ia tidak melihat oleh mata kasat matanya saja, tapi dia melihat dengan mata imannya. Mari kita mulai melihat dengan mata iman kita. Katakan amin, saudara. Sebab kita berjalan bukan dengan penglihatan kita, tapi dengan iman kita. Karena kenapa? Bisa jadi segala sesuatu tidak ada di sekitar kita. Tidak ada yang berpihak. Kecuali iman dan Tuhan yang senantiasa berpihak kepada kita. Kalau situasinya sampai seperti itu, jangan sampai kehilangan iman. Sebab kalau saudara kehilangan iman, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Mari tanamkan iman dan berjalanlah di dalam iman. Katakan amin, saudara. Katakan amin, saudara. Nah, lantas bagaimana caranya, saudara? Yang pertama, kita harus berubah dalam pembaharuan budi kita. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini berpikir tidak mungkin. Jangan serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam King James dikatakan, but be ye transformed by the renewing of your mind. Berubah dalam pembaharuan pikiran kita. Sering sekali kita berpikir tidak mungkin, tidak terlihat, tidak ada peluang. Tapi mulai baharui pikiran kita, saudara. Mulai berpikir hal-hal yang positif. Mulai berpikir kepada kesanggupan Allah yang sanggup menyelesaikan persoalan dan masalah kita. Katakan amin. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ketika kita melihat dan berkata kepada orang apalagi yang tidak percaya kepada Tuhan, yuk kita akan terpuruk bersama-sama. Tapi tidak demikian kata firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang berikutnya, saudara, mulai memikirkan pikiran-pikiran yang di atas. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas. Di bumi banyak masalah, tapi lihat kesanggupan Allah. Lihat kepada apa yang sanggup Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Terus saudara dikatakan bangun pikiran-pikiran positif. Bangun pikiran-pikiran positif. Isi pikiran kita, isi hati kita dengan firman Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-9 berkata, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar bagi pemberitaan Injil, meskipun banyak penentang. Paulus berkata, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar bagi pemberitaan Injil, meskipun banyak penentang. Ia mengisi pikirannya dengan pikiran-pikiran positif. Ia melihat yang orang tidak lihat. Orang berpikir positif, mereka bisa melihat yang tak terlihat, merasa yang tak tersentuh, dan meraih apa yang mustahil. Isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran positif. Bukan tidak ada tantangan. Paulus benar-benar menyadari ada tantangan, tapi justru dia berkata, di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar dalam pemberitaan Injil.
meskipun banyak penentang. Ketika kita mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran positif, maka kita akan melihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin, saudara. Katakan amin, saudara. Kita harus mengisi setiap hari pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita harus mengisi dan banyak mendengar firman Tuhan. Bukan hanya berita-berita yang negatif, berita-berita yang menakutkan. Berita-berita yang berkata, waduh Batam akan bankrupt. Asik mendengar soal polemik politik yang terjadi di kota Batam. Batam tidak akan cerah. Mungkin kita berpikir serupa seperti media yang laporkan. Karena dua kekuatan besar saling rebut-rebutan, itu kan lagi isunya. Kita ikut-ikutin mikirin dan berkata negatif terhadap dua kekuatan besar itu. Mari kita isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran positif. Batam akan diberkati oleh Tuhan. Batam akan mengalami transformasi. Ucapkan berkat kemanapun kita berada. Saudara. Dimanapun kita berada, ucapkan berkat. Bukan sebaliknya. Mari banyak mendengar firman Tuhan. Amin, saudara. Ini adalah waktu-waktu yang sangat penting bagi kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Iman kita sedang dipertaruhkan. Anak-anak Tuhan, mari banyak dengar firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada sebuah quote berkata, saudara, apa dan siapa yang kamu dengar, apa dan siapa yang kita dengar akan menentukan kepada atau kemana kita berpihak. Apa dan siapa yang kita dengar akan menentukan kemana kita berpihak. Kalau kita banyak dengar firman Tuhan, maka kita akan berpihak kepada rencana Tuhan. Tapi sebaliknya kalau yang banyak kita dengarkan adalah berita-berita negatif dan ikut nimbrung di sana, sadar tidak sadar kita berpihak kepada ketidakmungkinan. Kita berpihak kepada pekerjaan si jahat yang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi sebaliknya kalau kita berkata positif, mengisi hidup kita dengan perkara-perkara positif, maka kita akan berkata bahwa Allah datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin, saudara. Katakan amin, saudara. Berikutnya saudara, apa yang harus kita lakukan adalah taruh iman di mulut dan di hati kita. Kalau kita mempercayai sesuatu, mari Pak Niko katakan tadi, berani mendeklarasikan apa yang kita percayai. Sampaikan kepada orang apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi harapan kita. Supaya orang lain juga mendengar dan menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jangan ragu, jangan takut, jangan malu. Apa yang kita yakini saudara, selaraskan hati dan mulut kita. Firman Tuhan berkata demikian, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ucapkan yang baik, ucapkan firman Tuhan. Ucapkan janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin, saudara. Bagaimana kita tahu janji Tuhan? Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Bangun pagi baca firman Tuhan, bukan buat status FB dulu. Amin, saudara. Baca firman Tuhan dulu. Bagaimana kita mengucapkan keluar dari mulut kita perbendaharaan firman Tuhan kalau kita tidak isi hidup kita dengan firman Tuhan. Dari manakah datangnya? Maka isilah kehidupan kita banyak-banyak mendengar firman Tuhan. Supaya kita memiliki perbendaharaan yang kaya akan firman Tuhan. Amin. Setiap situasi kita ada jawaban dari firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Apa yang kita yakini, apa yang kita percaya. Mari kita simpan dalam hati. Dan juga mulut kita. Ucapkan hal-hal yang positif. Iman dan ketaatan ada dalam satu simpul. Yang taat pasti percaya, yang percaya pasti taat. Setelah kita meyakini, mengisi kehidupan kita dengan iman dalam situasi seperti ini. Apa yang Tuhan katakan kepada kita, taati. Katakan amin, saudara. Tanda kita percaya adalah kita taat. Orang taat pasti adalah orang yang percaya. Ini satu simpul dua sisi logam yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Taat dan percaya. Iman tanpa perbuatan adalah hampa. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Apa yang Tuhan taruh dalam hati kita seperti Elia. Ia melakukan terobosan dalam kehidupannya. Mari melangkah dengan iman. Saya tutup dengan sebuah kisah, saya undang hamba-hamba Tuhan. Seorang bernama James Hudson Taylor. Ya.
Taylor itu mungkin ada sangkut pautnya dengan orang Batak Marga Panjaitan. Ya, berarti layak kita ini. Ya. Hudson Taylor, seorang founder dari CIM, China Inland Mission. Sebuah konsentrasi misi di Asia Tenggara, yayasan yang dia bangun, tapi menyentuh semua China daratan. 1832 sampai 1905, meninggalkan negara asalnya Amerika, saudara. Waktu itu tahun-tahun seperti itu belum ada kapal uap yang bagus, belum ada kapal diesel yang bagus. Mereka masih mengandalkan angin untuk berlayar. Dan kemudian dia menumpang sebuah kapal layar, saudara, hendak pergi ke China, melewati Samudra Pasifik. Ketika dalam perjalanan sekitar di Kepulauan Mikronesia, karena mereka harus lewati. Kepulauan Mikronesia itu di utaranya Fiji, Solomon Island, sedikit di arah timurnya Hawaii, saudara. Kepulauan-kepulauan dengan orang berperawakan besar seperti orang-orang Hawaii, Solomon, Fiji. Ketika berlayar di Samudra Pasifik bagian selatan itu, saudara, angin tiba-tiba berhenti. Hudson Taylor ada di situ. Kemudian kapten menurunkan layar. Apa yang terjadi? Arus utara membawa mereka ke selatan. Arus utara membawa mereka ke selatan hampir mendekati Kepulauan Mikronesia. Dahulu, khususnya sang kapten meyakini ada rumors yang berkembang. Bahwa orang-orang Kepulauan Mikronesia pada waktu itu adalah orang-orang, rumorsnya, pemakan manusia. Adalah orang-orang kanibal. Postur tubuh besar. Ada seorang yang pernah menyaksikan tentang kebenaran hal itu. Seorang hamba Tuhan pernah hadir ke sini dari Fiji. Ia berkata, ya, kami adalah orang-orang kanibal. Jadi bukan sekedar rumor, saudara. Tapi kapten ini meyakini jangan sampai kita mendarat di kepulauan itu karena arus utara. Kita bisa habis dimakan oleh orang-orang kepulauan itu. Kemudian kapten datang kepada Hudson Taylor. Engkau hamba Tuhan, lakukan sesuatu. Kita membutuhkan angin yang membawa kita sampai ke tempat tujuan kita. Baik, saya akan berdoa kepada Tuhan, kata Hudson Taylor. Tapi sebelum saya berdoa, saya minta engkau kapten, kembangkan layar. Bagaimana mungkin aku kembangkan layar, kata kapten. Angin tidak ada. Apa yang akan dikatakan oleh para awak kapal? Angin tak ada, saya membentangkan layar. Itu membuat kita lebih cepat sampai ke selatan. Lebih cepat kepada kematian kita. Hudson Taylor berkata, kalau engkau tidak kembangkan layar, saya tidak akan mulai berdoa. Saudara, dengan sedikit keengganan akhirnya kapten mengembangkan layar dan Hudson Taylor mulai berdoa. Saya percaya dia meminta mujizat Tuhan, meminta campur tangan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi setelah beberapa saat? Ia masuk ke kamarnya dan berdoa, kapten datang ke kamarnya. Hudson Taylor, buka pintu, buka pintu. Apa yang terjadi? Kata Hudson Taylor. Apakah engkau masih berdoa? Ya, saya masih berdoa. Saatnya engkau sudah boleh berhenti berdoa. Karena angin telah datang dan membawa kita ke utara. Saudara, perjalanan ini akhirnya membuat Hudson Taylor memiliki kesempatan besar dalam begitu banyak tantangan memberitakan Injil di daratan China. China menjadi sebuah tempat di mana banyak Injil diberitakan di bawah tanah. Terjadi kebangunan rohani yang besar sejak saat itu di daratan China. Injil sampai ke China. Ada orang yang telah melewati tantangan. Dan dalam kehidupannya ia berkata, kembangkan layar, maka saya akan berdoa. Iman dan perbuatan harus berjalan berbarengan, saudara. Kalau kita meyakini sesuatu, mari kita mentaati dari waktu yang sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Allahku yang memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan.
kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib, ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa, hari-hari ini kami tahu kami sedang menghadapi sebuah keadaan yang mungkin tidak baik. Sebuah keadaan yang mungkin menurut banyak orang tidak menguntungkan. Tapi kami tetap menaruh harap kami, menaruh iman kami kepada kesanggupan Allah. Kalau mungkin selama ini ada di antara kami yang menaruh di atas semua persoalan dan pergumulan kami dan membandingkan dengan kekuatan kami. Hari ini ya Tuhan, kami memperbaiki cara hidup iman kami ya Tuhan. Bahwa hari ini kami tidak membandingkan lagi dengan kekuatan kami. Tapi semua persoalan permasalahan kami akan melihat kepada kesanggupan Allah. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dalam keadaan apapun ya Tuhan Yesus, kami tetap menaruh iman kami, percaya kami kepada Engkau. Terima kasih untuk saat-saat ini ya Tuhan. Justru di waktu-waktu seperti ini iman kami diteguhkan. Kami tidak akan berhenti percaya. Kami tidak akan tetap tinggal di kaki gunung, tapi kami akan mendaki ke puncak gunung kami, di mana iman dan otot-otot rohani kami dikuatkan. Dan ketika kami ada di puncak gunung, kami akan melihat perkara-perkara yang besar. Hal yang belum pernah kami lihat akan terlihat ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati umat-Mu ya Tuhan satu persatu. Apapun persoalan pergumulan yang mereka sedang hadapi Tuhan, Engkau adalah pembela kami. Yesus, Engkau berpihak kepada kami. Karena Tuhan beserta dengan kami, karena Tuhan adalah gembala kami. Kami tidak akan takut dan kami tidak akan bimbang. Engkau akan menyediakan semua kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, terima kasih buat firman. Mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan menyempurnakan dengan melakukan dalam kehidupannya. Sebab itu bawalah segala berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulangmu dan bawalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini, besok sampai kita menyongsong Dia di awan-awan permai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.